Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thohir, NPM 202191195 dari Prodi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Angkatan 20 kelas E. Di sini saya akan memaparkan sebuah makalah yang berjudul yaitu Supervisi dalam Pendidikan. Mohon izin kepada dosen pengampu yaitu Pak Depri Mulyadi, SPD MPD. Izin saya memaparkan sebuah makalah karya ilmiah saya. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga makalah ini dapat kami selesaikan. Sehingga makalah ini dapat kami selesaikan. Tak lupa sholawat dan salam kepada junjungan umat Islam Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk dan jalan bagi umat yang selalu mengikuti perintahnya dan selalu menjauhi larangannya. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Depri Mulyadi SPD MPD yang telah memberikan penulis dalam mengerjakan karya ilmiah ini. Karya ilmiah ini memberikan penjelasan supervisi dalam pendidikan, sehingga kritik dan saran yang membangun yang saya harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Akhirnya saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga makalah ini dapat terselesaikan. Akhirnya penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. Tasikmalaya, tanggal 24 Oktober tahun 2021. Dilanjut bab 1. Langsung ke pendahuluan. Dalam perkembangannya, pengawas satuan pendidikan lebih diarahkan untuk memiliki serta memahami bahkan dituntut untuk dapat mengamalkan apa yang tertuang dalam peraturan materi tentang kepengawasan. Tuntutan tersebut salah satunya tentang kompetensi dalam memahami metode dan teknik dalam supervisi. Seorang supervisor adalah orang yang profesional ketika menjalankan tugasnya. Ia bertindak atas dasar kaidah-kaidah ilmiah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Guru adalah salah satu komponen sumber daya pendidikan, memerlukan pelayanan supervisi. Pentingnya supervisi pendidikan terhadap guru berakar mendalam dalam kehidupan masyarakat. Untuk menjalankan supervisi diperlukan kelebihan yang dapat melihat dengan tajam terhadap permasalahan dalam peningkatan mutu pendidikan, menggunakan kepekaan untuk memahaminya dan tidak hanya sekedar menggunakan penglihatan mata biasa. Sebab yang diamatinya bukan masalah konkret yang tampak, melainkan memerlukan kepekaan batin. Seorang supervisor membina peningkatan mutu akademik yang berhubungan dengan usaha-usaha menciptakan kondisi belajar yang lebih baik berupa aspek akademis. Bukan masalah fisik material semata. Ketika supervisi dihadapkan pada kinerja dan pengawasan mutu pendidikan, tentu memiliki visi yang berbeda dengan supervisi oleh kepala sekolah. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada kepala sekolah dalam mengembangkan mutu pelembagaan pendidikan dan memfasilitasi kepala sekolah agar dapat melakukan pengelolaan kelembagaan secara efektif dan efisien. Lanjut ke rumusan masalah. 1. Apa pengertian supervisi pendidikan? 2. Apa prinsip-prinsip supervisi pendidikan? 3. Apa tujuan supervisi pendidikan? 4. Apa fungsi supervisi pendidikan? 5. Apa tipe supervisi pendidikan? 6. Apa saja jenis-jenis supervisi pendidikan? 7. Apa objek supervisi pendidikan? 8. Apa saja langkah-langkah supervisi pendidikan? Pengertian supervisi pendidikan. Sejatinya istilah pendidikan sudah tidak asing lagi diperkenalkan dalam dunia pendidikan.
Kemudian istilah supervisi adalah sebuah kegiatan yang mengacu kepada sebuah perbaikan dalam sebuah institusi. Banyak para pegawai yang berkecimpung dalam sebuah institusi merasa ketakutan ketika mendengar bahwa institusi yang bersangkutan akan dikunjungi oleh supervisor. Anggapan masyarakat institusi supervisor adalah yang diperintahkan oleh atasannya untuk membentak dan memarahi para pegawai-pegawai yang sedang aktif di institusi. Prinsip-prinsip supervisi. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang supervisor harus berpegang pada prinsip-prinsip yang kokoh demi kesuksesan tugasnya atau memiliki pedoman bagi pelaksanaan tugasnya, yaitu 1. Prinsip fundamental atau dasar fundamental, basic principle. Setiap pemikiran, sikap, dan tindakan seorang supervisor harus berlandaskan sesuatu yang kokoh, kuat, serta dapat dipulangkan kepadanya. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah falsafah dan dasar negara kita. Sehingga bagi supervisor, Pancasila adalah prinsip fundamental. Setiap supervisor pendidikan Indonesia harus bersikap konsisten dan konsekuen dalam pengamalan sila-sila Pancasila secara murni dan konsekuen. Yang kedua, prinsip praktis. Sesuai prinsip fundamental sebagai pedoman seorang supervisor pendidikan Indonesia, maka dalam pelaksanaan sehari-hari mereka berpedoman pada prinsip positif dan prinsip negatif. Prinsip positif merupakan pedoman yang harus dilakukan seorang supervisor agar berhasil dalam pembinaannya. 1. Supervisor harus konstruktif dan kreatif. Yang kedua, supervisi harus dilakukan berdasarkan hubungan profesional, bukan berdasarkan hubungan pribadi atau konco. Supervisi hendaklah progresif, tekun, sabar, dan tawakal. Supervisi hendaklah dapat mengembangkan potensi, bakat, dan kesanggupan untuk mencapai kemajuan. Supervisi hendaklah senantiasa memperhatikan kesejahteraan serta hubungan baik yang dinamik. Supervisi hendaklah bertolak dari keadaan yang kini nyata. Supervisi harus jujur, objektif, dan siap mengevaluasi diri sendiri demi kemajuan. Prinsip negatif merupakan pedoman yang tidak boleh dilakukan oleh seorang supervisor dalam pelaksanaan supervisi. Supervisi tidak boleh memaksakan kemauannya atau otoriter kepada orang-orang yang disupervisi. Supervisi tidak boleh dilakukan berdasarkan hubungan pribadi, keluarga, persahabatan, dan sebagainya. Supervisi hendaklah tidak menuntut kemungkinan terhadap perkembangan dan hasrat untuk maju bagi bawahannya dan beralih apapun. Supervisi tidak boleh menutup kemungkinan terhadap hasrat berkembang dan ingin maju dari bawahannya dengan segala dalih apapun. Supervisi tidak boleh mengeksploitasi bawahan dan bersifat otoriter. Langsung ke tujuan supervisi pendidikan. Semua kegiatan yang dilakukan tentu memiliki tujuan dan selalu mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai tersebut. Pendidikan merupakan salah satu bentuk kegiatan manusia yang memiliki tujuan yang ingin dicapai dari proses pelaksanaannya. Tujuan supervisi pendidikan yaitu membantu guru agar dapat lebih mengerti, menyadari tujuan-tujuan pendidikan di sekolah. Membantu guru agar mereka lebih menyadari dan mengerti kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi siswanya supaya dapat membantu siswanya itu lebih baik lagi. Untuk melaksanakan kepemimpinan efektif dengan cara yang demokratis dalam rangka peningkatan kegiatan-kegiatan profesional di sekolah dan hubungan antara staf yang kooperatif untuk bersama-sama meningkatkan kemampuan masing-masing. Membantu guru menemukan kesulitan belajar murid-muridnya dan merencanakan tindakan-tindakan perbaikannya. Tujuan supervisi pendidikan adalah mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik melalui pembinaan dan peningkatan profesi mengajar. Fungsi supervisi pendidikan. Menurut Swearingen,
terdapat 5 fungsi supervisi, yaitu 1. Mengkoordinasi semua usaha sekolah. Usaha tiap guru ingin mengemukakan ide dan menguraikan materi pelajaran menurut pandangannya ke arah peningkatan. Usaha-usaha sekolah dalam menentukan kebijakan, merumuskan tujuan-tujuan atas setiap kegiatan sekolah, termasuk program-program sepanjang tahun ajaran. Perlu ada koordinasi yang baik. Yang 3. Usaha bagi pertumbuhan jabatan. Setiap guru ingin bertumbuh dalam jabatannya. Oleh karena itu, guru selalu belajar terus-menerus mengikuti seminar workshop. Memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Kepemimpinan merupakan suatu keterampilan yang harus dipelajari dan membutuhkan latihan yang terus-menerus. Salah satu fungsinya yaitu mereka memiliki keterampilan dalam kepemimpinan di sekolah. Memperluas pengalaman guru. Supervisi harus dapat memotivasi. Guru-guru harus mau belajar dari pengalamannya yang nyata di lapangan. Melalui pengalaman baru ini mereka dapat belajar untuk memperkaya pengetahuan mereka. Menstimulasi usaha-usaha sekolah yang kreatif. Seorang supervisi harus bisa memberikan stimulus agar guru-guru tidak hanya berdasarkan instruksi atasan, tetapi mereka perlu aktif dalam proses belajar mengajar. Yang terakhir, memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Penilaian yang diberikan harus bersifat menyeluruh dan kontinu. Mengadakan penilaian secara teratur merupakan suatu fungsi utama dari supervisi pendidikan. Langkah-langkah supervisi. Maka langkah-langkah tersebut adalah 1. Pertemuan pendahuluan. Kegiatan yang dilakukannya adalah menciptakan suasana kekeluargaan antara guru dan supervisor, establish rapport agar komunikasi selama kegiatan dapat berjalan dengan kreatif. B. Membuat kesepakatan kontrak antara guru dan supervisor tentang aspek proses belajar mengajar yang akan dikembangkan dan ditingkatkan. Pertemuan pendahuluan ini akan sepakati mengenai 1. Sasaran atau keterampilan mengajar yang akan diamati secara cermat oleh supervisor. Yang 2. Strategi observasi yang akan dilaksanakan. 3. Panduan atau instrumen observasi yang akan digunakan. 4. Kriteria atau tolak ukur yang akan digunakan dalam pengisian observasi. Perencanaan oleh guru dan supervisor. Kegiatan yang dilakukannya adalah 1. Persiapan mengajar tertulis yang sudah dibuat terlebih dahulu. Yang 2. Persiapan media atau alat-alat pelajaran yang akan digunakan sekaligus strategi penggunaannya. Yang 3. Cara-cara mencatat atau perekaman data yang akan digunakan oleh supervisor serta arah pengambilan data. Penutup. Kesimpulannya, supervisi yaitu sebagai upaya yang dilakukan oleh para pengawas untuk melihat kinerja personalia dan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap salah satu bagian kerja yang tidak maksimal dalam menunjukkan kinerjanya. Berdasarkan pendapat di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa supervisi merupakan suatu layanan dan bantuan yang diberikan oleh supervisor. Yang kedua, tujuan supervisi pendidikan adalah membantu guru-guru agar dapat lebih mengerti, menyadari tujuan-tujuan pendidikan di sekolah, dan fungsi sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Tujuan utama supervisi adalah memperbaiki pengajaran. Tujuan umumnya yaitu memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf agar personil tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya. Yang ketiga, seorang supervisor dapat menggunakan berbagai alat bantu. Alat-alat bantu itu dipergunakan dengan maksud untuk memungkinkan pertumbuhan, kecakapan dan perkembangan penguasaan pengetahuan oleh guru.
Yang keempat, manfaat akhir dari proses supervisi adalah suatu hal yang tidak mudah dalam sistem manajemen personalia Indonesia, seperti untuk melakukan mutasi, demosi, apalagi pemecatan petugas sekolah yang tidak becus. Saran, supervisi haruslah ada pada setiap sekolah dan diberlakukan secara benar dan baik serta tegas agar sekolah dapat berkembang dengan baik dan tujuan sekolah dapat tercapai dengan baik pula. Sekian pemaparan makalah dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.